Kenapa kalau soal agama, masyarakat kita tiba-tiba paling suci? Ketika orang mencintai agama, dia hanya akan mencintai kelompoknya. Tapi ketika dia mencintai Tuhan, dia akan mencintai semua ciptaannya, menjalankan nilai kebaikan yang diajarkan agamanya. Iman yang harusnya menguatkan yang lemahnya, tapi lupa memperlakukan manusia dengan baik. Padahal kalau seseorang merasa dekat dengan Tuhan, harusnya dia sadar semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Justru itu tanda bahwa seseorang memahami nilai kemanusiaan. Masyarakat terlalu sibuk membela panutannya, sampai lupa yang harus dibela itu korban, bukan pelaku. Masalahnya, masyarakat sering menganggap mereka pasti benar. Akhirnya kritik dianggap dosa, pertanyaan dianggap kurang iman. Disitulah bahaya dimulai. Bukan karena agamanya mengajarkan keburukan, agama malah dipakai untuk mematikan nalar. Jika taat tanpa berpikir, kendali akan selalu dipegang oleh mereka yang paling pintar menjual kesalehan. Kalau kamu kritik, kamu dibilang kurang iman. Kalau kamu bertanya, kamu dibilang melawan ajaran. Setiap fakta baru dianggap ujian, setiap kritik dianggap serangan, setiap pertanyaan dianggap kurang iman. Beragama tapi bohong, sholatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong, mendustakan agama. Saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga. Ibadah tanpa akhlak hanya menjadi kebanggaan, bukan keselamatan. Kau pikir air mata itu menghapus segalanya? Kau pikir istighfar itu cukup? Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Masya Allah, orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas saja dia sombong kaya, apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Saksi ini Gusti Allah hari Yesus loh ini sembrono dewe ya iya dah lagi kan pengirane kuwi wah nabi bisa oh iya aku yo ora apal kene rong tau mlebu ning nggenmu lah. Ada orang yang berjiwa buaya tapi tidak memiliki biaya. Rame-rame nggak baca aib orang lain, nggak sempet. Maka tukang kritik ya mikir-mikir lagi dah, ya mikir-mikir lagi mau ngeritik orang. Kritik diri kita dulu. Jangan-jangan kita nggak pantas mengkritik, kita lebih pantas mengkritik diri kita sendiri. Baik di keluarga, dalam hidup bersosial, ya hidup beragama di masjid, apalagi bernegara. Ya, sekarang di Indonesia, di mana saja, karena hidup berdemokrasi, semua orang bisa berbicara apa saja, ngomong apa saja. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Tidak tes DNA, anak yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Nah, hati-hati di sini. Nah, ini yang mau saya jelaskan tadi, yang dulu pernah kita jelaskan, bahwa Azazil iblis turun kepada para nabi. Lalu dia punya jenderal-jenderal ring satu di bawahnya yang punya ilmu ma'rifat untuk mengelabui calon-calon wali nih, biar menjadi wali setan, bukan menjadi wali Allah. Sekarang di akhir zaman gak boleh sembunyi-sembunyiin ilmu yang rahasia itu. Gak boleh lagi. Kenapa disembunyiin? Karena rahasia-rahasia iblis sudah dibuka-buka. Orang sudah sekarang ngajinya ma'rifat setan. Kenapa jadi ma'rifat setan? Setan itu ujungnya ana khairum minhu, torikotku lebih bagus dari torikot dia, ma'rifatku lebih tinggi dari ma'rifat dia. Dia mah belum sampai, aku sudah sampai.
itu ma'rifat, kai pilihan di akhir zaman ini dua saja, jadi wali setan atau jadi wali Allah. Wajib Pak milih, wajib milih, wali setan ikut setan. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya, ya jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Biasanya orang pintar itu lebih suka menyembunyikan ilmunya supaya dia mengetahui kebodohan orang yang ada di sekitarnya. Dia pura-pura nggak tahu, dia dengan sengaja dia berpura-pura apa yang terjadi, pura-pura tidak tahu. Dan ini bukan berbohong tidak, tapi sikap orang pintar kadang-kadang seperti ini. Jadi kalau ada orang kemudian dia dalam perdebatan, dia banyak menyebutkan dari kitab itu, kitab ini, itu kan orang yang ini sudah cukup satu saja. Nah, sekarang ketika Anda beralasan, kenapa Anda datang terlambat? Nggak usah banyak alasan, nanti ketahuan bodohnya. Satu aja penting,